Naam. Wasu'ila nanti yang su'ila nanti. Ini dulu. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba rubul laili qama faqala ya ayuhan nas udhkurullaha ja'atir rajifah tatba'uha ar-radifah ja'atil maut bima fih ja'al maut bima fih qala Ubay bin Ka'ab فقلت يا رسول الله إني أكثر صلاة فكم أجعل لك من صلاتي قال ما شئت قال قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال فقلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك فقلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال أجعل لك صلاتي كلها قال إذن يكفى همك ويغفر لك ذنبك رواه أحمد والترمذي والحاكم والصححه قال الترمذي حديث حسن صحيح. Dah, ini kalau diterjemahkan semuanya nanti selesai jam 11. Singkatnya, ya, singkatnya langsung ke poin. Ubay bin Ka'ab berkata, ini hadits sering kita dengar. Ini ucapannya sahabat menjelaskan perjumpaannya dengan Nabi Muhammad SAW. Karena tiap malam Nabi SAW itu memanggil sahabatnya setelah berlalu seperempat awal malam. Rasulullah buat pengumuman tuh, ya, dengan suara keras Rasul bersabda, ya ayuhan nas udhkurullah, hei umat manusia, ayo ingat Allah, ayo berzikir pada Allah. Tiap malam tuh Nabi SAW seperti itu. Nah sahabat ini karena disuruh zikir kepada Allah Ta'ala, ingat Allah, diantaranya Ubay bin Ka'ab ngadep Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, inni ukthiru salata, ya Rasulullah, saya ini orang yang banyak sholat. Sholat dalam hadis ini yang pertama artinya doa. Ini ukthiru sholah. As-sholah dalam hadis ini artinya bukan sholawat, bukan sholat. Dalam hadis ini yang pertama artinya doa. Ya Rasulullah, saya ini orang yang hobinya doa. Nanya, jenengan sudah menjadikan doa hobi belum? Belum. Kepepet aja hobinya belum doa kok. Ya, jadikan doa itu hobi. Keren loh, hobinya doa. Pengen mobil, Allahumma mobil. Ya, lihat ada pesawat, Allahumma pesawat. Hobinya doa ini. Lihat ada orang tahajud, Allahumma tahajud. Hobinya doa. Ketemu orang, tolong doakan saya, tolong doakan saya. Hobinya doa. Ini keren ini. Kita belum seperti itu. Ini sahabat ngomong apa adanya pada Nabi Muhammad SAW, yang begitu bukan sombong, bukan sombong. Jadi kalau orang ngomongkan amalnya itu bukan berarti sombong. Kepada siapa? Pada gurunya kok. Dia kan minta petunjuk. Seperti jenengan kalau ke dokter, dok, iya, saya satu hari itu lari 10 kilo loh dok. Kan bukan sombong itu, menunjukkan kemampuannya lari satu hari, biar dicek sama dokternya, suruh ngurangi, suruh nambah, atau suruh mempertahankan. Murid ngomong sama gurunya, guru, saya tiap malam tahajud 200 rakaat. Gimana pendapat guru? Bukan sombong murid ini. Ini murid lagi laporan, saya begini bagus enggak? Baiknya saya bagaimana? Guru, saya satu hari sedekah 2 miliar guru. Oh keren. Kata gurunya, aku we. Kalau gurunya kita begitu jadinya ya. Ini gurunya bisa ngarahkan, oh bagus gitu kan. Tambah atau sudah cukup istiqomah atau kurangi. Ya, kurangi sedekahmu tapi perbanyak mungkin kamu hadiahkan pada orang tuamu. Bisa jadi seperti itu, diatur sama gurunya. Ini sahabat ngadep pada gurunya yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, hobi saya ndonga. Dulu di pasar Klewan sini ada Habib, namanya Habib Ali, marganya Aidid. Nah, marganya Aidid almarhum, anaknya masih hidup, semoga panjang umur fi taatillah. Ya, istrinya juga semoga panjang umur fi taatillah. Teman ngaji saya, tetangga saya, dulu kecil saya banyak jasanya sama saya. Kalau saya berangkat sekolah itu yang kerja di kantor beliau akan naik motor nganterkan anaknya sekolah, saya juga diantarkan bareng. Pulang saya diboncengkan bareng itu tiap hari. Saya ngontrak rumahnya tapi seperti saudara. Habib Ali Aidid. Hobinya ngumpulkan buku doa. Jadi setiap ada buku kumpulan doa beli, kumpulan doa dibeli. Jadi satu lemari itu isinya kumpulan doa. Sampai Habib Anis almarhum ngomong, siapa yang butuh doa minta sama Ali ini. Nah, ada semua di situ ya, bukunya ada. Ini termasuk ciri-ciri orang yang hobinya doa. Hobinya doa. Jenengan sudah begitu belum? Lihat buku kumpulan doa, apa ya kabul. Aduh. Ya kan?
Enggak ada ketertarikan, enggak gampang ini hobi doa itu enggak gampang. Ini hobinya doa. Ibu-ibu misal Bu ya, ibu-ibu, mas-mas, bapak-bapak masuk toko buku. Itu akan pergi sesuai hobinya itu. Yang hobinya masak, perginya kemana? Masak. Yang hobinya komputer, perginya kemana? Komputer. Yang hobinya doa, yang dicari doa. Tapi jarang itu counter doa itu ya, diparani orang itu jarang, kecuali orang mumet. Bukan karena hobi, karena mumet butuh solusi, udah coba cari doa-doa mustajab. Ini kepepet. Kalau Habib Ali Aidit ini enggak, Allah yarhamuh, beliau ngumpulkan buku-buku doa dikumpulkan betul dan dibaca, benar-benar dibaca. Saya sampai gedek-gedek, masya Allah dikumpulkan semua ini. Ya, mungkin wiridnya itu satu tumpuk itu, beri doa-doanya. Masya Allah, Allah yarhamuh, semoga Allah merahmatinya di alam kubur sana. Nah, sahabat ngaku, ya Rasulullah, ini aktsur shalah, aku banyak berdoa. Nah, enaknya karena tadi kan suruh zikir. Nah, zikir itu macam-macam. Sholawat itu zikir, tahlil zikir, istighfar zikir, tasbih zikir. Sahabat nanya ini, sholawat saya ini berapa persen dari waktu saya untuk doa? Yang buat sholawat berapa persen? Nanya sama gurunya ya. Saya perbanyak tahlil, tasbih, istighfar atau sholawat yang banyak? Nabi Muhammad SAW itu karena sholawat ini urusannya untuk dirinya, langsung untuk diri Nabi Muhammad SAW. Kalau tahlil untuk Allah Ta'ala, istighfar untuk orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tasbih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholawat meskipun itu Allahumma, tapi ini kan Allah mengkhususkannya untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, Kanjeng Nabi ditakoni, lah kalau untuk kamu berapa ya Rasulullah? Kan yora enak atau jawab. Akhlaknya Kanjeng Nabi, maksudnya kabeh. Enggak begitu. Seperti kalau misalnya ada orang dum-dum dulu. Habib, saya ini kan lagi ada uang 200 miliar. Mau saya sedekahkan. Ini ada yang untuk Pak Fulan, Pak Fulan, Pak Fulan. Lah enaknya yang untuk Habib berapa persen ya? Masa aku jawab? Kabeh, ya kurang ajar tuh ya. Geragas, terampok kelihatan nanti saya begitu. Mesti saya jawabannya terserah kamu, atur sendiri. Betul begitu kan? Nah, tapi untuk urusan sholawat ini, yang sholawat itu jelas muji-muji Nabi Muhammad SAW. Sholawat itu jelas dikhususkan untuk mengagungkan Rasulullah SAW. Rasul nggak pakai bekewo, nggak pakai sungkan, nggak enak hati, nggak sungkan. Memang awalnya Rasul ngomong masyita, maksudnya apa? Biar tidak membebani umatnya. Kalau Rasul bilang kabeh, bisa terbebani itu. Kalau tidak dijalankan semuanya, dia berdosa itu. Dia berdosa. Maka Rasul mengatakan masyita bukan karena sungkan, tapi tidak mau membebani umatnya. Terserah Anda. Maka sahabat menjawab, bagaimana kalau 25% waktu doa saya gunakan untuk sholawat? Ar-rubu' 25%. Nabi menjawab masyita, sakarepmu, tapi nah ini loh menariknya di sini. Ini kan urusannya untuk Nabi Muhammad SAW ya, untuk Rasulullah. Rasul nggak pekewo. Kenapa? Karena kalau umatnya semakin banyak sholawat, itu bukan untuk Rasulullah, untuk yang baca sholawat. Rasul tahu semakin banyak semakin bagus. Meskipun yang dikorbankan tahlil, yang dikorbankan istighfar, yang dikorbankan tasbih, dia akan tinggalkan tasbihnya, doanya, istighfarnya, baca sholawat. Ketika sahabat baca sholawat, 1/4 doanya, minta mobil, minta rumah, minta surga, minta, ditinggalkan semua, diambil 1/4, 20%, sisanya buat doa. Apa kata Nabi? Terserah kamu, tapi kalau kamu tambah lebih bagus. Fa in zitta fa huwa khairun lak. Ingat loh, khairun lak, lebih bagus buat kamu. Lah kalau begitu gimana kalau 2/3-nya ya Rasulullah? Gimana kalau setengahnya ya Rasulullah? 50%. Terserah kamu, kalau kamu tambah lebih bagus. Gimana kalau 75% ya Rasulullah? Ngenyang nih sahabat. Loh karena ahli wirid ya, sorry mas, kita ini belum ahlinya. Ahli wirid tuh kalau ninggalkan wiridnya berat. Yang biasa baca istighfar 1000 kali sudah puluhan tahun, suruh ganti itu abot. Seperti kecanduan. Ya seperti kecanduan. Ya Rasulullah,
Gimana kalau 75% saya gunakan untuk sholawat? Rasul yang ngomong, masya Allah, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah, lebih bagus. Buat kamu loh ya, bukan buat saya. Fawa khairun lak. Nah sahabat dibilang kalau ditambah lebih bagus, tambah lebih bagus, ya mestinya nyari yang lebih bagus. Sudah 75%. Padahal naiknya tadi kan 25%, 25%. Maka sahabat ngomong, kalau begitu ya Rasulullah, wes lah, kabeh tangguh sholawat. Semua waktu saya gunakan untuk sholawat. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Kenapa sengaja saya baca ini? Biar semuanya mantep. Ya. Faqala idzan yukfa hammuk wa yughfar laka dzanbuk. Idzan yukfa hammuk. Kalau itu betul kamu lakukan, idzan yukfa hammuk. Semua yang menjadi gerakan hatimu pengen sesuatu apapun itu yukfa, dicukupi oleh Allah Ta'ala. Jadi nggak sempat dongo. Orang yang rajin sholawat ini baru terlintas di pikirannya pengen anak, duk entuk. Ngerti-ngerti bojone meteng, dung. Wah, masya Allah. Ya kan? Rajin, iya sudah. Jangan baru nyoba 2 hari kok orang hasil ya. Ahli zikir, jadi ahli sholawat. Idzan yukfahamuk. Ini kan keren. Yukfahamuk, pengen surga entuk. Ngungkuli surga, di atasnya surga, pengen ketemu Allah, dapat yukfahamuk. Tergantung hatinya kemana nih. Lah kalau hatinya dunia ya itu dunia tok. Makanya kita jangan hati kita cenderung dunia itu kecil. Ya anggap saja itu hiburan-hiburan, ya bonus-bonus kecil, penyemangat, permen. Ya permennya dapat macam-macam di dunia itu permen. Menu pembuka, hidangan apa itu? Pembuka. Kalau di acara mantenan itu biasanya apa itu? Snack. Makanan intinya apa? Nasi kan? Kasih sop dulu. Sop manten itu ya. Sop matahari atau apa namanya. Nah ini menu pembuka yang kecil-kecil dulu. Intinya bestek mas. Ya. Es krim yang enak gitu. Nah, itu nanti di dunia yang kecil-kecil. Idzan yukfahamuk, yang jadi kretek hatimu sesuatu yang bergejolak di hati dan kita pengen. Yukfa, dicukupi. Artinya dicukupi apa? Gak usah ruwet, gak usah repot, kafa yakfi kifayatan ento. Paham? Makanya saya gak bingung, mau berapapun tuh harganya, gak bingung. Kenapa? Boloku sing sholawat akeh. Kalau saya sedikit, takjak bareng-bareng berarti kan tanda senang sholawat. Ajak sholawat bareng-bareng. Kenapa? Apa kretek hati? Minimal, yang paling kecil itu ya, 5, sekian M lunas. Itu paling kecil. Jenengan amin gak amin kabul. Karena untuk sholawat ini gak perlu amin sudah kok kabul. Apalagi jenengan amin ini amin pasti kok kabul. Iya. Kok jenengan mesti mikir toh kabul tenan apa ora ya. Aduh. Halo. Wajah-wajah bahagia yang dimuliakan Allah Ta'ala. Paham enggak ini maksudnya? Idzan yukfa hammuk, kalau begitu yang jadi kretek hatimu dicukupi, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yughfar laka dzanbuk. Yang paling menakutkan manusia itu kan dosa-dosanya toh. Kita ini yang paling bahaya kan dosa ya. Dosa-dosa kita. Lah kalau Nabi sudah bilang angger hidupmu ini sholawat, yughfar laka dzanbuk. Belum sempat minta ampun, yughfar laka. Dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Hidupnya belum sempat istighfar. Saya itu kok mau istighfar enggak sempat. Kenapa? Sholawat terus. Jok khawatir. Yughfar laka dzanbuk. Sholawatmu adalah istighfarmu. Sholawatmu adalah tasbihmu. Sholawatmu adalah tahlilmu. Sholawatmu adalah tauhidmu. Semuanya ada di situ. Idzan yughfar laka dzanbuk. Nyantai orang yang begini dimanapun